Salam damai Kristus, saudara-saudara yang terkasih. Kita bertemu dalam katekesi singkat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Asipa. Apa itu Asipa? Asipa adalah suatu model pendekatan baru gereja Asia. Diambil dari singkatan Asian Integral Pastoral Approach. Asipa sendiri lahir ketika pertemuan para uskup di Bandung tahun 1190. Para uskup Asia ini merefleksikan wajah gereja seperti yang diamanatkan oleh Konsili Vatikan yang kedua. Asipa sendiri lahir dilatar belakangi dua situasi. Yang pertama, situasi Asia Milenium kedua dan situasi internal gereja Katolik. Situasi Asia Milenium kedua ditandai dengan globalisasi yang membuat nilai-nilai keutamaan bangsa Asia meluntur. Fundamentalisme agama tak terbendung sehingga menimbulkan perpecahan antar agama. Politik bukan bersifat bonum communae, tapi lebih bersifat transaksional. Lingkungan hidup mulai rusak, bahkan ada yang parah, dan militerisme menjadi perilaku hidup. Budaya kekerasan ada di mana-mana. Kaum muda yang terlihat lunak dan tidak radikal dalam iman. Kaum perempuan yang terlihat tersisih karena budaya patriarkat, dan keluarga yang ditandai dan diwarnai oleh individualisme, materialisme, dan juga hedonisme, membuat perkawinan Kristiani yang menjadi sakramen komunio cinta berada dalam pusaran ancaman. Untuk situasi internal gereja, pada masa belakangan ini terlihat gereja lebih berciri massal, orang per orang. Antara satu anggota gereja dengan anggota gereja yang lain tidak saling mengenal, sehingga gereja terkesan hanya bersifat kerumunan orang. Kehidupan beriman umat Katolik kurang berimbang karena lebih menekankan ritual dan mengabaikan penghayatan ibadat dalam kesaksian hidup. Akibat situasi eksternal dan internal tadi mengakibatkan kehadiran gereja dalam dunia untuk menjadi saksi Kristus sulit diharapkan. Yesus disembah tetapi tidak diikuti. Yesus memiliki fans tetapi tidak punya orang yang terlibat dalam gerakannya. Yesus dipanggil guru tetapi tidak punya murid yang belajar pada hidupnya. Orang-orang dibaptis karena iman kepada Yesus, namun ia tetap di luar arena kehidupan orang-orang yang dibaptis dalam namanya. Dalam pelatihan Asipa dibutuhkan beberapa elemen yang meliputi, yang pertama dibutuhkan fasilitator. Tujuannya agar umat diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri Kristus itu dalam sabda Allah dan dalam kehidupannya. Selanjutnya, untuk dapat memahami pendekatan Asipa ini, sejumlah umat dalam kelompok kecil maupun besar diarahkan untuk mengikuti sebuah proses dalam suatu lokakarya berkala menggunakan pendekatan partisipatif. Proses ini dimaksudkan untuk menemukan Kristus dalam sabda dan pengalaman konkret, sehingga mereka semakin berpusat pada Kristus, membangun komunio, dan mengasah misi. Dalam setiap teks lokakarya terdapat tambahan atau penegasan yang bertujuan menyampaikan kekayaan refleksi kita. Seluruh proses Asipa ini, yang pertama membangun kembali kesadaran umat dalam mengamalkan karunia-karunia iman. Dalam teks Asipa ditemukan bagian kode, teks kitab suci, dan langkah baru. Yang kedua, agar pertumbuhan iman itu utuh dalam 3 bidang kehidupan, yaitu spiritualitas, komunio, dan misi. Mengapa demikian? Gereja itu ragi, kecil, tetapi berpengaruh. Maka kalau orang Katolik itu meneladani komunio antara Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berpusat pada Kristus, mengamalkan karunia-karunia roh,
dalam misi, maka gereja atau semua orang Katolik menjadi saksi Tuhan yang bangkit dan menjadi tanda kenabian atau sakramen keselamatan di dalam dunia ini, khususnya di tanah Britania. Berbagai situasi tersebut, maka diperlukan sebuah pembaruan pastoral. Pembaruan pastoral tersebut meliputi pembaruan visi pastoral, di mana gerakan gereja bagi kaum miskin dan kaum muda, persekutuan iman yang sejati, pemberdayaan laki-laki dan perempuan, evangelisasi yang integral dan aktif, dan juga keterlibatan aktif menciptakan dan melayani kehidupan. Pembaruan kedua, pembaruan sikap pastoral, di mana spiritualitas yang mendasar dan umat sanggup menceritakan Kristus di tengah-tengah dunia, memberdayakan mereka yang pasif, merayakan persekutuan dalam keberagaman, dan juga jati diri gereja sebagai abdi dan murid Yesus. Cara yang ketiga, pembaruan dalam cara baru hidup menggereja, atau dikenal dengan istilah New Way of Being Church. Gereja sebagai persekutuan harus menjadi suatu gereja bagi persekutuan komunitas-komunitas atau communio communitatum. Persekutuan harus berpusat pada sabda, dan para imam dan awam harus bersama dalam mengamalkan karunia-karunia roh. Gereja itu adalah ragi, kecil namun memiliki pengaruh dan tanda kenabian bagi dunia, di mana gereja harus bisa membuat dunia ini menjadi kerajaan Allah. Dampak dari Asipa ini tidak akan terlihat dalam waktu yang singkat, dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun. Buah-buah Asipa dan cara baru hidup menggereja dapat kita rasakan dan kita alami sendiri berangsur-angsur dalam waktu 5-10 tahun. Bukankah untuk suatu kematangan dan menghasilkan buah diperlukan pokok batang tubuh yang dewasa? Mari bergabung dalam Asipa. Semoga Allah Tritunggal menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Baik, selamat siang. Saya sebagai pastor paroki Regina Pacis, saya mengenal siapa Pak Stefanus dan sejauh mana dia terlibat dalam kehidupan menggereja. Salah satu yang membuat dia begitu semangat adalah keterlibatan dia dalam proses pemberdayaan Asipa. Sejak pertama kali saya membuka Asipa di paroki sebagai sebuah cara baru untuk hidup menggereja. Ketika dalam seluruh proses pemberdayaan Asipa ini, Pak Stefanus sangat semangat dia. Dia orang yang begitu senang, apalagi kalau kita diskusi tentang Asipa, beliau sangat begitu luar biasa. Artinya bahwa dia memahami baik, dan dalam dirinya saya menemukan ada bibit-bibit untuk menjadi seorang animator yang baik tentang proses pemberdayaan Asipa. Dalam kehidupan di komunitas, dia terlibat sangat aktif, dan ketika dia menjadi ketua KBG, umat di KBG begitu aktif, ya, sangat hidup komunitasnya. Demikian juga ketika dia menjadi pendulu non PNS, ya, pendulu agama, dia mengajar anak-anak dalam hal iman, dan anak-anak sangat senang, dan banyak anak-anak yang dibawa untuk mengenal Kristus. Amin. Siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini saya, Bapak Dominikus Sudarto, yang bekerja di SD Regina Pacis, akan memberikan sebuah kesaksian untuk saudara saya, Bapak Stefanus, yang kebetulan juga mengajar di SD Regina bersama dengan saya. Saya sudah lama mengenal Bapak Stefanus ini, mungkin sudah beberapa tahun,
sudah lama sekali. Dia menjadi terlibat menjadi penyuluh, membantu dalam kegiatan gereja agar kegiatan gereja menjadi berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh banyak orang. Tentunya untuk menjadi pelayan gereja itu membutuhkan berbagai macam pengorbanan, baik waktu, tenaga, dan pikiran, dan segala macam. Membutuhkan sesuatu yang tangguh, membutuhkan suatu keuletan, kesetiaan, tanggung jawab. Itu ada pada diri Bapak Stefanus yang selama ini membantu gereja dengan baik bersama dengan kami. Karakter Bapak Stefanus tanggung jawab, penuh keberanian, pantang menyerah, lalu cekatan, mudah tanggap, dan selalu memberikan yang terbaik untuk pelayanan dalam gereja. Saya sebagai sahabat sangat mendukung sekali dengan adanya program ini. Semoga Bapak Stefanus menjadi yang terbaik dalam segala hal, karena sudah dibuktikan dalam pelaksanaan, dalam kegiatan yang dilakukan sehari-hari ini. Semoga Pak Stefanus dapat memenuhi syarat dalam melaksanakan program penyuluh ini dengan baik. Terima kasih semuanya, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Baik, yang saya tahu Pak Stefanus itu dalam mengajar anak-anak sebagai guru agama non PNS sangat baik, rajin, dan juga anak-anak suka, dan anak-anak juga dapat memahami setiap pelajaran yang diajarkan kepada anak-anak. Dan sebagai DKBG, beliau juga aktif, dan dengan bila dia ada di KBG itu rasanya suasana doa kita jadi senang gitu, karena dia banyak pemasukan, dia banyak apa yang menjadi supaya KBG kita itu maju. Dan dia juga humoris, dan dia juga membantu, terutama saya juga. Dan di fasilitator juga dia aktif.